Sambil menunggu jamaah yang hadir, sebelum kajian dimulai, silakan bagi jamaah yang masih di luar ruangan untuk memasuki ruang kajian, karena kajian akan segera kita buka. Baik, langsung saja kajian akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, serta kita bisa bersilaturahim bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah dan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah. Bapak, Ibu, teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita mengawali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, sebelum kita masuk acara ini, seperti biasa, izinkan saya membacakan susunan acara kajian malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua materi inti, yang ketiga sesi tanya jawab dan lain-lain, dan keempat pembacaan doa, dan terakhir penutupan. Baik, langsung saja mari kita simak bersama-sama materi kajian parenting Islami, mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fatihin MSI dengan tema kajian malam ini yaitu tuntunan mensikapi kelahiran anak. Kepada Ustadz Ahmad Fatihin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada malam ini dalam keadaan terang, cerah, ya, bisa hadir kita berjumpa dalam majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di poin bab yang ke bagian 1, bab kedua tentang bagaimana mensikapi anak yang meninggal dunia, ya, dan bagaimana fadilahnya punya anak yang sudah meninggal dunia. Ya, kita lanjutkan kepada pembahasan bab yang ketiga dari bagian pertama kitab ini, yaitu tentang beberapa tuntunan ketika kelahiran anak, ya, tuntunan sesuai dengan sunnah Nabi ketika anak lahir. Ini yang sudah punya anak, ya alhamdulillah, mungkin punya lagi Pak untuk meraktekkan begitu. Yang belum punya berarti yo siap-siap, ya. Dimulai dari beberapa poin pertama. Di bagian pertama pada bab ini dibahas tentang yang dilakukan orang tua saat kelahiran. Ada beberapa bagian nanti. Apa yang disunahkan orang tua, ya, untuk orang tua ketika anaknya lahir. Sebelum masuk, kita coba untuk mengecek kembali pembahasan sebelumnya. Kenapa judulnya Tarbiyatul Aulad, mendidik anak-anak, tapi dibahas pernikahan dulu, bahkan cara memilih pasangan, begitu ya, sampai nanti bagaimana ketika anak-anak itu lahir. Artinya mendidik anak itu bukan ketika anaknya sudah lahir, tapi jauh-jauh hari, memilih bibit unggul, ladang unggul, bagaimana begitu ya, ya, sampai kemudian prosesnya baik. Bahkan kalau dengan lihat dalam Adabul Firas yang dulu kita bahas, bagaimana doanya lengkap semua. Sehingga Islam itu agama yang super lengkap, semua diajarkan. Dan itu sangat pengaruh. Semua proses dari mulai memilih pasangan sampai nanti bagaimana Adabul Firas, bagaimana jima, kemudian sampai kepada hamil, masa kehamilan, bagaimana, semua ada aturannya. Bahkan sampai kemudian melahirkan. Ya, untuk yang bab-bab yang kehamilan sudah saya bahas dulu di bab pernikahan. Semoga enggak lupa atau lupa. Ya, bagaimana sikap seorang ayah, baiknya suami ketika istri itu hamil. Dan saya sampaikan dulu dari sisi syariat dan juga sisi sains, penelitian seperti apa, hormon kacaunya perempuan, bagaimana kondisi perasaan psikologis seorang wanita ketika hamil, itu semua harus paham. Sehingga mensikapi wanita dengan baik, istri dengan baik ketika hamil itu. Kemudian sampai ke melahirkan. Nah, kita langsung ke pembahasan melahirkan. Tentang melahirkan, satu pembahasan adalah pertama, apa yang harus orang tua lakukan ketika lahirnya seorang anak. Pertama adalah kabar gembira. Kalau punya anak, gembira atau enggak? Kalau zaman dulu kan hanya basyarah, kabar gembira. Ya, kalau sekarang apa? Tespek. Begitu ya. Saya lupa, 2 apa 1 sih kalau hamil? 2. Udah lama enggak usia anak. 2 ya. 2. Ya, 2 merah ya. Berarti itu kabar gembira harusnya. Walaupun sebagian kabar sengsara. Sebagian itu yang enggak mengharap punya anak biasanya. Atau yang kasusnya hamil di luar nikah. Itu kabar sengsara, kabar buruk ya. Tapi bagi orang yang baik, yang jelas ya, itu adalah kabar gembira, informasi yang baik. Sehingga di Al-Quran, semua informasi kelahiran anak mesti menggunakan basyarah, kabar gembira. Contoh, kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau
mengharap punya putra. Doa beliau, Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Bertahun-tahun beliau ingin punya anak, dan ternyata Allah berikan, Allah kabulkan di usia tua beliau. Dalam surah As-Saffat itu ayat yang ke-101, fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami berikan kabar gembira berupa anak laki-laki yang halim, yang penyabar, lembut. Itu Ismail alaihissalam, disebut dengan basyara, kabar gembira. Begitu pula kisah tentang beliau ketika hendak memiliki anak Ishak yang kedua, itu juga pakai basyara. Dua malaikat yang akan mengadab kaum Lut hari itu mampir ke rumah Nabi Ibrahim, mengatakan kami membawa kabar gembira akan lahirnya putramu Ishak. Begitu. Jadi kabar gembira semua. Termasuk kabar gembira Nabi Zakaria alaihi salam yang kita memahami kisahnya ketika beliau sholat ya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Fanadathul malaikatu, dan malaikat menyerunya. Malaikat menyeru kepada Zakaria ketika Zakaria sedang berdiri sholat. Fil mihrab, di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan lahirnya nanti Yahya. Jadi Yahya itu langsung yang ngasih nama Allah, bukan Nabi Zakarianya. Siapa nama istri Zakaria, Nabi Zakaria? Elisabeth. Banyak riwayat, tapi yang paling masyhur Elisabeth. Kita sering mendengar itu nama rumah sakit Kristen ya. Ya, kalau itu nama orang solehah, itu perempuan yang solehah. Ya, nama dari istrinya Nabi Zakaria atau ibu dari Yahya alaihissalam. Ya, Zakaria, Elisabeth. Itu ketika lahirnya Yahya itu diinformasikan dengan kabar gembira. Yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kau kabar gembira dengan lahirnya Yahya. Musaddiqan bi kalimati minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyya minas salihin. Ini bagi yang sudah nikah lama, belum punya putra putri, belum dikasih momongan, ini lihat contoh Nabi Zakaria dalam bersabar luar biasa. Karena dalam surat Maryam di ayat ke-2, 3 sampai bawah itu kisah lengkap Nabi Zakaria yang telah menua. Ya, kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idna darabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni, aku telah rapuh tulang-tulangku, wasta'ala ra'su syaiba, kepalaku telah tumbuh banyak uban. Jadi sudah rapuh, sudah ubanan, bahkan wamraati akhirah, dan istriku itu mandul. Lengkap sudah ya, suaminya sudah sepuh, istrinya mandul. Tapi inilah Allah mudah sekali berkuasa, maha kuasa. Allah takdirkan Zakaria punya putra, dan luar biasa Yahya. Ini kalau kita cek di surat Maryam itu lengkap kisahnya tentang Yahya, sebagai pelajaran untuk kita nih, bagaimana sebenarnya dalam meminta anak gitu ya. Coba di ayat yang ke-6 ini bagi yang belum punya putra putri dan ingin lihat bagaimana cara Nabi Zakaria minta anak pada Allah. Jadi ketika mengatakan qala rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya Allah, tulang-tulangku telah lemah, wasta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah beruban, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tak pernah kecewa mohon kepadamu wa Allah. Baik, bayangkan doa bertahun-tahun sampai tua mengatakan aku belum pernah kecewa. Doa ini kalau saya cek di tafsir Ibnu Katsir Al-Qurtubi, di tafsir surah Ali Imran, kisah Zakaria juga, kan beliau kan ngurusi siapa? Maryam kan. Jadi Imran punya istri namanya Hannah, dan begitu. Jadi Imran lahirlah
Dari Hannah lahirlah Maryam. Maryam lahirlah Isa. Nah, ternyata Zakaria itu punya istri. Yang satu riwayat mengatakan bahwa Elizabeth adalah saudara kandung dari Hannah, begitu. Berarti Zakaria sama Imran siapa hubungannya? Kakak adik ipar gitu ya. Nah, sehingga yang ketika lahirnya Maryam itu yang ngurusi adalah Zakaria. Begitu, Zakaria yang ngurusi. Nah, kenapa? Dan ternyata kalau saya baca, Nabi Zakaria itu lama nggak berdoa. Legowo saja, legowo nggak punya anak. Lama nggak berdoa untuk punya anak. Baru kepikir pengen punya anak. Karena beliau orang legowo, konaahan, dikasih alhamdulillah, gak juga nggak apa-apa, kehendak Allah semuanya. Tapi beliau mulai kepikir untuk nekat doa, sungguh-sungguh ketika beliau masuk ke mihrabnya Maryam untuk membawa makanan, ternyata di sana banyak makanan. Nah begitu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, mendapati buah-buahan yang begitu banyak, dan bahkan uniknya buah yang ada itu buah yang enggak musimnya. Aneh ya. Jadi musim enceh ono durian enggak aneh mah. Tapi ada juga ya. Berarti buah yang ada itu buah yang enggak musim. Disitulah yang buat Zakaria berpikir-pikir nih kira-kira. Kok bisa? Akhirnya begini. Ketika Zakaria bilang anna laki hada. Ini dari mana wahai Maryam? Qalat hiya min indillah. Dari Allah semuanya. Dari sini maka Zakaria berpikir kalau Maryam saja bisa mendapatkan sesuatu yang enggak masuk akal, apalagi saya. Maka hari itu Nabi Zakaria minta kepada Allah akhirnya, dan doa ini dipakai akhirnya. Doa seperti ini beliau gunakan, yaitu walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, aku tak pernah kecewa mohon kepadamu. Ini kata-kata yang luar biasa. Sehingga qala rabbi inni wahanal wa inni khiftul mawaliya. Ini kalau pingin doa kepada Allah, minta apapun, coba hubungkan dengan kepentingan agama. Kalau kepentingan duniawi mungkin Allah nggak ngasih. Entah itu harta, entah itu anak, entah itu istri gitu. Itu doanya mintanya pada Allah dengan sebuah alasan. Kenapa saya ingin nikah ya Allah? Kenapa saya ingin punya anak ya Allah? Kenapa saya ingin punya harta ya Allah? Coba pakai alasan yang syar'i. Insya Allah nanti dimudahkan. Kita lihat kisahnya Zakaria mengatakan wa inni khiftul mawaliya. Ya Allah, aku takut, aku khawatir nanti nggak ada penerusku min warai. Penerus dakwah ini tidak ada lagi ya Allah. Jadi beliau khawatir akan tidak ada penerus dakwah perjuangan Nabi Zakaria. Wa kanat imraati aqira, sedangkan istriku itu mandul, fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, maka berikan dari sisimu seorang penerusku. Bayangin, istriku mandul nggak mungkin hamil, tapi engkau bisa ngasih kan? Begitu loh bahasanya. Engkau bisa ngasih ya Allah. Dengan caramu bagaimana caranya? Bukankah ada kisah yang cukup ramai ya? Seorang wanita telah dipotong rahimnya, hamil bisa. Kira-kira itu kok bisa ya? Ya bisa aja kalau tidak Allah. Nabi Adam pun nggak ada ibunya, lahir tuh Adam. Ya, Nabi Isa nggak ada bapak juga bisa ada Nabi Isa. Gitu ya. Emang kenapa kalau punya anak nih? Lihat lagi. Argumentasinya begini nih. Jadi Allah Maha tahu sebenarnya, tapi Allah pingin itu muncul keluar dari lisan kita. Kenapa saya ingin punya anak? Pertama tadi, saya ingin ada penerus dakwah ini. Yang mana yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Yang mana nanti putraku itu ke depan akan menjadi penerus perjuangan Nabi Yaqub alaihissalam. Kok Yaqub? Jauh sekali Yaqub ya. Karena Yaqub adalah bapaknya dari seluruh Bani Israel. Israel nama lainnya Yaqub. Jadi kalau Yaqub berarti namanya Nabi Israel, itu Nabi Yaqub nama lainnya. Makanya terlalu mulia kalau Israel itu terlalu mulia. Itu kan nama Nabi sebenarnya. Nabi Yaqub atau Nabi Israel. Makanya dulu saya pernah diundang pengajian
keluarga Yakub, jadi anak-anak dari simbah Yakub. Pas sambutan hadirin hadirat Bani Israel semua yang saya hormati. Israel. Pada lu kok Israel? Lah kan nama lainnya Israel itu Yakub. Yakub itu kan gelar Israel. Bagus kan gelarnya apa? Ya, enggak perlu paham mereka. Israel itu Yakub ya. Yakub ini kan kalau kita lihat sejarah masa lalu, dari 124.000 nabi dan rasul yang bukan dari Bani Israel berapa coba hitung? 10 paling enggak. Adam, Idris, Nuh, pokoknya semua nabi di atas Nabi Yakub plus Nabi Muhammad SAW. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Ishak masuk, Ismail kan masih di atasnya semua, Ibrahim, Lut masih di zaman Ibrahim, baru Muhammad, 10 pas. Jadi semua dari Nabi Yakub, Yusuf sampai ke bawah sampai Nabi Isa itu semua Bani Israel semuanya. Dan rata-rata semua nabi dari satu kabilah Lewi namanya. Jadi kalau kita cek nama-nama, ada 12 nama putra Yakub itu, kalau bangsawan para raja itu dari anak beliau yang dari Yehuda gitu, Yehuda. Kemudian yang para nabi itu dari Lewi itu punya anaknya Nabi Yakub. Hampir semua nabi dari keturunan Lewi sampai ke bawah ya. Sehingga keturunan Lewi dengan keturunan Yehuda sering tengkar. Penguasa dengan nabi tengkar terus, bunuh-bunuhan ya. Lanjut kembali ke teks ayat ini, yang mana Nabi Zakaria menyampaikan menggunakan nama Yakub. Kenapa? Nama kebanggaan, nama sebuah perjuangan, Bapak kami. Harapannya, ya Allah, anakku nanti akan memperjuangkan dakwahnya Nabi Yakub alaihi salam. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah dia engkau ridhoi. Di sini berarti Nabi Zakaria nyebut jenis kelamin enggak? Minta anak laki perempuan? Enggak nyebut ya. Tapi dengan tersirat kalau itu penerus Nabi berarti adalah Nabi berarti laki. Nah, begitu maksudnya, Pak. Jadi kalau sama Allah itu pakai bahasa-bahasa begitu. Ya, pakai bahasa tidak langsung begitu. Jadi pakai bahasa anakku nanti jadi orang yang soleh, ya Allah. Kan jelas soleh kan laki-laki kan, nggak solehah begitu. Ya, pemimpin umat kan laki-laki begitu. Nah kemudian ternyata betul ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Baru basyara tadi. Wahai Zakaria, datanglah malaikat mengabari bahwa sesungguhnya kami berikan kabar gembira dengan lahir anakmu, putramu namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, yang tidak pernah ada nama sebelum ini. Beliau minta, dong dikasih malah bingung. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak? Istri saya mandul, saya telah tua. Nah, tadi minta. Nah, bingung apa ya? Nah, disinilah orang itu kadang-kadang takjub dengan kekuasaan Allah. Jadi sampai ada bahasa begini, kalau minta itu yang nggak masuk akal, Pak. Kalau masuk akal mah ya nggak terlalu muncul. Kita akan baru merasa Allah tuh hebat, luar biasa ketika kita dikasih kabul oleh Allah sebuah doa yang nggak masuk akal. Muncul hebatnya Allah ya. Kalau masuk akal biasa aja. Minta teh ada semua di situ. Nah, itu hal yang masuk akal gitu. Minta yang nggak masuk akal itu lebih, kalau dapat itu tauhidnya kan makin kuat itu. Ya di sini bukan ragu, bukan apa, tapi beliau itu merasa kok hebat ya ternyata. Allah luar biasa begitu. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyun. Kata Allah itu mudah. Huwa alayya hayyun, itu mudah bagiku. Ya, sampai kemudian nggak cuma dikasih anak dan dikasih anak laki-laki, plus bahkan Allah kasih sifat anaknya seperti apa. Langsung loncat di surat Maryam ayat yang ke-13, wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya.
Allah berikan putra namanya Yahya ke Nabi Zakaria, plus dikasih sifat yang luar biasa. Apa sifatnya? Hanan, lemah lembut, zakatan, suci, taqiyah, bertakwa. Bayangin, lemah lembut, suci, bertakwa. Sehingga dari ayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa seluruh anak Adam manusia punya dosa selain Yahya. Semua orang itu punya kesalahan selain Nabi Yahya. Kenapa? Yahya dijamin dari lahirnya zakatan, suci. Suci. Dalam tafsirannya bahwa Nabi Yahya itu nggak pernah makan daging. Itu vegetarian. Ya. Sehingga beliau itu orang yang nggak belas, tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis. Apalagi zina, ndoloimoh, nggak ngelirik belas. Maka ketika ada perempuan yang cantik yang mencintai Yahya, dan Yahya tidak merespon, bertepuk sebelah tangan, itu kan si perempuan jengkel betul sama Yahya, Nabi Yahya ini. Saking jengkelnya, pas suatu ketika raja hari itu yang berkuasa mencintai perempuan cantik itu. Dilamarlah perempuan itu, dia bilang, oke, saya mau siap nikah dengan kamu wahai raja, tapi saya ingin mahar kepala Yahya. Begitulah Nabi Yahya dibunuh, disembelih. Itu Nabi Yahya alaihissalam. Ya, orang suci ini, orang suci. Ini contoh Nabi Yahya alaihissalam ya. Ini kisah bagaimana Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Ya, namanya Yahya dan Isa itu satu waktu yang sama hidupnya. Kisah Nabi Isa dan Yahya itu luar biasa. Nabi Isa cenderung asik orangnya. Kalau dibagi kepada ilmu psikologi itu ya orangnya sanguinis lah. Kalau Nabi Isa itu ceria. Kalau Yahya itu karena wong tadi kalem, sejuk, cool begitu ya. Dia itu sering merenung. Makanya Nabi Isa sempat negur Nabi Yahya. Wah Yahya, kenapa sih kamu merengut terus? Mau senyumlah, bahagia aja bahagia, fine gitu loh. Apa kata Nabi Yahya? Wahai Isa, Allah itu, saya takut kepada Allah. Bukankah ada adab yang menunggu kita di sana? Apa kata Nabi Isa? Apakah Allah itu pendendam seperti itu? Apakah Allah itu seganas sengeri itu gitu ya? Allah kan Maha Pengampun begitu. Jadi kalau Yahya cenderung kepada khaufnya, kalau Isa pada rojak harapnya. Maka Nabi Isa ceria karena harapannya surga saya dapatkan. Nabi Yahya sedih mikir neraka. Pilih yang mana kira-kira? Dan ternyata di hari akhir Allah memilih Nabi Isa alaihissalam lebih unggul. Ya, hidup itu wis lah. Insya Allah kita modal kalimat tauhid, surganya mesti Pak. Mau nerokone yang beberapa hari dulu. Kan dosa kita berapa ya? Tapi harapan kita nggak usah dihukum ke neraka, diampuni ya Allah. Begitu kan? Jadi kita modal punya tauhid mesti surga itu mesti. Miftahul Jannah itu mesti surga. Cuman berapakah lama di nerakanya tergantung pada dosa-dosa kita. Nah ini mumpung mendekati Ramadan, kapan lagi dosa akan diampuni? Tahun depan kita nggak mesti dapat toh. Maka minta ampun yang banyak, pasti diampuni di bulan Ramadan ini. Itu kisah Nabi Zakaria. Kemudian juga kisah yang cukup unik. Hadis Bukhari nomor 5101 tentang kisah bahagianya Abu Lahab ketika Rasul Muhammad SAW dilahirkan. Ini Abu Lahab senang betul ketika ponakannya lahir. Hadis dari Urwah bin Zubair maula li Abi Lahab. Wa Saubah maula li Abi Lahab, mengatakan bahwa Suwaibah itu budak perempuannya Abu Lahab. Budak itu dimiliki, bukan pembantu, dimiliki. Ya. Wa kana i'taqaha fa arda'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nih. Ketika dilahirkannya Rasulullah, Muhammad kecil dilahirkan bayinya itu, lahirlah Muhammad. Maka hari itu Suwaibah pas di rumahnya
Abdullah di rumahnya Aminah ya di situ. Jadi menyaksikan kelahirannya Muhammad. Pada hari itu maka beliau kemudian langsung lari ke rumahnya Abu Lahab. Wahai tuanku, telah lahir putra Abdullah. Saking senangnya mendengar keponakannya lahir dengan sehat, a'taqaha, maka Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya itu. Itu nggak murah loh, Mak. Ya, dimerdekakan. Saking bahagianya itu. Yang bawa kabar gembira dimerdekakan langsung. Untuk apa? Fa'arun do'at. Bahkan niatnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah adalah pertama tadi karena dia memberi kabar gembira. Yang kedua, ardo'at, untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Suwaibah lah yang kemudian menyusui Rasulullah, bayi Muhammad itu. Kenapa sih kok dimerdekakan dulu nih? Lihat nih, sejahat-jahat Abu Lahab ya yang muncul ayat Quran tabat yada abi. Itu saja ketika lahir Rasulullah itu beliau senang sekali. Kemudian budaknya dimerdekakan untuk menyusui Rasulullah. Kenapa dimerdekakan? Karena beliau nggak mau sampai ponakannya menyusu kepada budak. Ketika nyusu pada budak jadi anaknya budak, anak susuan begitu. Beliau nggak mau sampai segitunya, bayangin. Sejauh itu pikirannya beliau, sehingga dimerdekakan dulu baru disuruh nyusui. Ya. Falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal dunia, ariyahu ba'du ahlihi, sebagian keluarga Abu Lahab itu mimpi melihat Abu Lahab bisyarri haibatin, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Abu Lahab nampak itu lagi tersiksa di situ. Qala lahu madza laqita, mereka bertanya, apa yang kamu alami wahai Abu Lahab? Qala Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Kata begini, aku tidak mendapatkan apapun kecuali aku diberi minum dari ini, rongga di bawah ibu jari, sebab aku telah merdekakan Suwaibah. Di alam kuburnya Abu Lahab disiksa terus. Tapi satu, di bawah jempolnya itu ada air mengalir yang bisa diminum. Itu Allah balas dari karena beliau memerdekakan Suwaibah sehingga bisa ngasih susu kepada Rasulullah. Orang sejahat itu aja masih Allah kasih kemudahan di alam kuburnya dengan bisa minum. Itu tentang Abu Lahab, hadis Bukhari. Belum kisah Abu Thalib, apalagi paman Nabi juga. Ya. Jadi kabar gembira. Ya. Kemudian selesai di bagian pertama dari bab ini tentang kabar gembira, berarti hendaknya apa? Berbahagia, senang ketika anak itu lahir. Ya, jangan sedih. Baik laki-laki maupun perempuan harus disyukuri. Bagian kedua adalah ketika lahir apakah diadani atau tidak. Hukum mengadani bayi lahir. Coba, biasanya diadani enggak? Dulu pernah saya sampaikan, kalau masih ingat di Sabtu, malam Sabtu. Coba, kalau Bapak diadani enggak biasanya, Pak? Diadani enggak punya anak? Diadani. Ya. Ya kita cek sekarang bagaimana. Kalau di kitab ini Tarbiyatul Aulad jelas disunahkan mengadani bayi lahir. Juga dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga disebut seperti itu. Kalau kita lihat beberapa pendapat di Ibnu Qayyim di pembahasan dalam kitab Tuhfatul Maudud juga dikatakan sunnah. Kita cek dulu sekarang bagaimana keterangan lengkapnya. Hadis tentang mengadani bayi lahir itu ada dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Ubaidillah bin Abi Rafiq an Abi qala. Dari Ubaidillah bin Abi Rafiq dari ayahnya mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladatuhu Fatimatu bis salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengadani telinganya Hasan
bin Ali ketika Fatimah melahirkan putranya itu. Rasul mengadani Hasan bin Ali. Dari hadis ini maka ada beberapa pendapat. Karena menurut Imam At-Tirmidzi mengatakan dhaif hadisnya. Kata Imam Abu Dawud Hasan. Jadi dua jalur. Riwayat Abu Dawud mengatakan Hasan, riwayat At-Tirmidzi mengatakan lemah, dhaif. Fal adzanu fi udunil maulud, maka adzan di telinganya bayi itu al-yumna yang sebelah kanan, wal iqamatu fi udunil yusra, dan mengadzani sebelah kiri, mengiqamati sebelah kiri, adzan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri, kila huma mustahabun, keduanya dianjurkan. Inda ba'di ahli ilmi, menurut sebagian ulama, tidak semuanya. Wa hadza qaulu Syafi'iyah wal Hanabilah wal Hanafiyah aidan. Ini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Tiga mazhab mengatakan seperti itu. Nah, kita cek sekarang rincian pendapat ulama nih. Kita lihat di mazhab Syafi'i, kita mengutip dari Imam An-Nawawi Syafi'i dalam Al-Majmu' mengatakan as-sunnatu, adapun yang sunnah adalah ayu al-dina fi udunil maulud, mengadani di telinga bayi inda waladathu, ketika dilahirkan, laki-laki maupun perempuan. Wa yakunul adzan bil lafdzil adli shalah, dan lafaznya seperti adzan salat. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Sunnah mengadani bayi lahir. Bahkan yustahabu ayu aldina fi udunihil yumna, dianjurkan mengadaninya sebelah ke telinga sebelah kanan dan kemudian mengiqomahi sebelah kiri. Itu mazhab Syafi'i. Selanjutnya kita cek mazhab Hambali. Wa yusannu ayu aldina fi udunil maulud al yumna, sama persis, yaitu dianjurkan mengadani bayi lahir dari sebelah telinga kanan dan iqamah sebelah kiri. Hambali juga sama. Hanafi mengatakan matlubun, diminta, dianjurkan, diharapkan, fil mawadhi allati yundabu lahal adzan fayundabu lil maulud. Sebagaimana adzan dianjurkan, maka coba untuk mengadani bayi lahir. Jadi mazhab tiga, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Ternyata tidak sepakat mazhab Maliki. Ya, di mazhab Maliki nggak mau sepakat. Wa angkarol, dalam keterangan mazhab Maliki begini. Wa angkarol Maliku wajah fil Mawaqibil Jalil, dalam keterangan kitab Mawaqibil Jalil Al-Khattabi Al-Maliki mengatakan karoha Maliku ayu aldina fi udunil sobil maulud. Imam Malik memakruhkan mengadani bayi lahir. Ada 4 mazhab, 3 sepakat sunnah, 1 mengatakan makruh. Pilih mana? Imam Bukhari mengatakan bahwa wa hadza hadisun mungkarun. Hadis tentang mengadani bayi lahir itu hadis yang mungkar. Berarti di antara pembawa sanadnya atau musnidnya orang yang mungkar. Hadis dikatakan sahih apabila pertama ada syarat seorang perawi musnidnya adalah orang yang siqat, hafalannya orangnya itu siqat. Kedua adalah orangnya dobit, hafalannya bagus, orangnya juga baik, soleh lah gitu ya. Nah, kata Imam Bukhari, di antara pembawa hadis sini yaitu Yahya bin Ma'in, Ubaidillah, ya, Ubaidillah itu seorang yang mungkar, termasuk ulama yang mungkar, termasuk yang mungkin pernah terkapar berbuat dosa begitu, tapi ya dosa ulama yang gak gede-gede gitu ya. Tapi ya termasuk mungkar. Kalau saya baca beberapa riwayat itu yang ulama itu kalau makan marung saja udah nggak baik itu, makan di warung itu udah nggak baik. Nah, kita kan biasa marung gitu. Itu level ulama segitunya untuk menjaga muruahnya gitu ya. Ada lagi seorang ulama yang cukup masyhur terkenal ya, kisahnya bagaimana ketika sendalnya satu putus, satu dipakai, satu dibawa, itu langsung mungkar itu. Nah, kita kan terus ada lagi orang ulama yang manggil keledai dengan tangan kosong.
Ya, bohongi keledai tangan kosong. Kita biasa nggak? Ayam dibohongi, kucing dibohongi, kucing anak pun dibohongi gitu. Itu mungkar sudah gitu. Jadi mungkar level ulama ya begitu tuh loh. Jadi jangan bayangin, oh mungkar berarti miras, oh, enggak, zina enggak. Jadi menurut Imam Bukhari, Ubaidillah membawa hadis ini di antara musnidnya adalah orang yang mungkar, sehingga hadisnya mungkarul hadis dhaif, lemah, kata Imam Bukhari. Begitu, sehingga beliau enggak menggunakan hujjah. Imam Bukhari enggak menganjurkan untuk mengadani bayi lahir. Tambah ini ya, berarti Syafi'i sunnah, Hanafi sunnah, Hambali sunnah, Maliki makruh, Bukhari moh. Ya, Bukhari moh gitu ya. Kenapa? Mungkar. Nah, dari sini muncul pendapat yang di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau panjenengan di NU berarti sunnah. Kenapa Syafi'i sunnah? Di Muhammadiyah tidak ada tuntunan untuk mengadani bayi lahir. Kenapa? Hadisnya mungkar. Karena di Muhammadiyah, di tarjihnya mengatakan manhaj tarjih bahwa dasar berhukum harus hadis sunnah makbulah, hadis yang diterima, yaitu sahih minimal hasan, begitu. Sehingga di Muhammadiyah enggak mengadani, di NU mengadani. Yang benar yang mana? Yang benar semua, itu enggak usah dipermasalahkan. Mau adani yo monggo gitu ya. Tapi jangan gampang mengklaim loh ya, nanti kayak diadani NU mesti. Ya enggak usah begitu. Berlebihan lah kira-kira. Kayak mau adzan kayak Muhammadiyah pancen enggak usah begitu juga. Terus biasa aja masing-masing. Nggak yakin yang mana lah gitu. Yakin yang mana terserah jenengan. Ya, kembali kepada masing-masing pendapat, itu semua baik. Ya. Itu tentang apa? Mengadani bayi lahir. Ya. Nyaman mana kira-kira? Ya. Monggo, itu sudah saya sampaikan semua ya. Hafal kan? Ulangi, mazhab Hanafi, sunnah, Hambali, Syafi'i, sunnah, Maliki, makruh, Bukhari, moh, ngono iki. Ya. Itu tentang mengadani bayi lahir. Ya. Saya sengaja tak buka semua pendapat ulama agar kita terbiasa untuk open, berpikir luas, gitu ya, nggak saklek pada satu pendapat. Yang sampai gara-gara ini benar itu salah. Enggak, masalah fikih itu ijtihadi. Ijtihadi ranah tasamuh, ranah beda pendapat, ranah legowo-legowo aja saya. Santai aja gitu, enggak usah dipermasalahkan. Ya. Ya. Nah, saya gimana? Nah, saya pakai semua. Anak pertama saya adani karena lahir di bidan NU. Kon adani mah ya ngono wis bilang ngono kayaknya. Anak kedua enggak saya adani karena bidannya Salafi, hari itu saya mah gitu ya. Kemudian yang ketiga saya lupa ya, lupa saya yang ketiga itu ada enggak ya, wis pakai semua lah ya, kadang-kadang ada enggak gitu ya. Ya, tapi bagi yang ini, bagi yang mengadani ada argumentasi tambahan. Kita ingat bahwa setiap bayi lahir ada setan kan ya, masih ingat? Setan datang untuk menusuk-nusuk perutnya, itu ada sahih itu. Ya, itu keterangan tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi dalam tafsir surat Ali Imran tentang kisahnya lahirnya Maryam itu. Kisahnya Maryam itu gak nangis. Jadi ketika Maryam lahir itu gak nangis. Kenapa? Karena Hannah ibunya sudah meminta kepada Allah untuk agar Maryam ketika punya anak, Hannah nggak sampai anaknya diganggu oleh setan, begitu. Itu tentang kisah Hannah itu begitu. Sehingga untuk kisah Maryam, nah Maryam nggak menangis ketika lahir. Nah, panjang, akhirnya muncul keterangan bahwa ketika anak yang lahir itu nangis karena setan yang mengganggunya, maka perlu diadani. Bukankah adzan membuat setan lari kan? Coba, muadzin sama imam itu lebih hebat mana? Muadzin, kenapa? Datang imam, setan santai aja, tetap nengkruk situ, tetap santai, nungguin, mau ganggu gitu. Datang muadzin, mau siap-siap kabur. Kan begitu, ketika ada suara adzan, kan dia lari, yang firu kan dia lari. Walahu duratun, lari kepentut-pentut.
Bahkan keterangannya suara entutnya itu lebih gede dibanding suara adzannya. Untuk nutupi suara adzan itu biar nggak bising, biar nggak pusing mendengar adzan itu. Itulah ya setan. Maka disitulah berarti bagus adzan begitu ya. Monggo itu masalah khilafiyah. Pertama tadi apa? Bahagia. Harus bahagia ketika punya anak. Syukur alhamdulillah. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan itu musibah. Ya apalagi ya Allah anakku wadon kabeh yo. 5 wadon maning, 6 wadon maning. Itu jangan yakini bahwa insya Allah yakini bahwa semua yang Allah berikan terbaik. Ya. Atau laki-laki semua begitu. Wis pokoknya terbaik, terima. Yang enggak punya anak banyak loh, Mak. Saya punya saudara itu sampai di bayi tabung. Bayi tabung ya. Misalnya jadi spermanya laki-laki suami, ovumnya perempuan digabungkan di tabung, bukan tabung gas, tabungnya bagus oke. Tabungnya bagus oke. Ditabung nanti ditemukan akhirnya muncul kemudian jadi janin, nah masukkan ke rahim ibunya lagi, begitu caranya. Ya, 2 kali gagal Pak percobaan, gagal terbayar. 1 kali nyoba 60 juta, 2 kali 120, enggak jadi juga. Susah kan tanya? Susah. Ternyata enggak mudah loh punya anak itu. Jangan senggol hamil. Sampai di KB terus. KB pil jebol juga, spiral jebol juga, hamil lagi. Alhamdulillah ya. Berkah insyaallah. Ya, maka bahagia. Kedua tadi mengadzani bayi. Untuk adzan jangan bisa milih tadi, tergantung jangan ikut yang mana. Ya. Terus untuk yang ketiga setelah lahir hari pertama dalam keterangan Imam An-Nawawi itu pagi hari besoknya. Lahir malam besok paginya atau lahir sore ini besok paginya. Itu sehari setelahnya itu ditahnik. Ya. Tentang tahnik banyak hadis yang mendukung di sahih ini, jadi nggak ada khilafiyah. Tahnik semua sepakat, nggak ada ulama yang menolak hukum tahnik di sini. Karena hadis sahih semua. Hadis Bukhari tentang yang dulu pernah saya sampaikan tentang siapa? Kisah siapa? Abu Talha itu istrinya Abu Talha? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim hafal Bu ya namanya ya? Aku sepi. Ummu Sulaim ingat ya hafal ya namanya? Harus ingat ini istri idaman ini kayak gini nih. Ummu Sulaim itu istri idaman, harus begitu. Usahakan begitu tuh. Ikuti Ummu Sulaim. Bagaimana mensikapi suami dengan baik. Itu Ummu Sulaim. Nah, ini kisah Ummu Sulaim kan ketika lahir putranya yang namanya Abdullah, kemudian Rasul tahnik gitu kan. Itu yang pun tak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Terus juga ada hadis lain riwayat Muslim, tadi kan Bukhari, yang kedua Muslim. Wulidali gulamun, kata Abu Musa al-Asy'ari, aku punya anak, lahirlah anak gulamun. Fa'ataitu bihin nabi, maka aku bawakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasamuhu Ibrahim, maka Rasul menamainya Ibrahim. Jadi biasa kalau sahabat punya anak langsung ke Rasul, dikasih nama-nama siapa Rasul sekalian. Ya kalau tadi Ummu Sulaim dikasih nama Abdullah oleh Rasulullah putranya. Nah, sekarang kalau Abu Musa dikasih nama anaknya adalah Ibrahim. Fahan wahannakahu bitamratin, dan Nabi kemudian mentahniknya dengan kurma. Ya. Juga riwayat dari Bunda Aisyah, riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibiyani fayubarriku alaihim wa yuhannaku. Nabi ketika didatangkan anak kecil, bayi, beliau mendoakan dan beliau mentahnik mereka. Ini yang sudah punya anak, tahnik enggak? Ditahnik enggak, Pak? Lupa. Pakai madu. Madu asli enggak itu? Madu rasa. Ya. Tahniknya pakai kurma ya, pakai kurma. Saya juga masih belum bisa memahami sisi medisnya. Kenapa kok kurma itu lebih aman? Padahal setahu saya ketika bayi lahir itu belum sempurna kondisi ususnya itu. Kalau madu malah nggak boleh malah.
Madu nggak boleh karena belum siap. 6 bulan baru bisa madu itu, baru bisa dikonsumsi oleh bayi. Ya, kalau kurma masih bisa. Ternyata kurma lebih lembut dibanding madu. Ya. Ya, kemudian gini. Saya bacakan dalam Sahih Syarah Muslim. Imam Nawawi mengatakan begini. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, istahabbu tahnikal maulud. Dianjurkan untuk mentahnik bayi lahir inda waladathu, ketika dilahirkan. Wa hamalahu ila sholihin, dan dibawa kepada orang yang soleh. Kalau bisa nyari orang soleh Pak Yai untuk mentahniknya. Kalau bisa ya. Yahnaku wa jawazu tasmiyatahu, dan boleh untuk memberi nama kepadanya. Ini ada khilafiyah ulama. Memberi nama itu sebenarnya adalah hari pertama ketika tahnik atau hari ketujuh. Kalau kita lihat hadis Ibnu Majah diantaranya dan At-Tirmidzi tentang akikah, kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Jadi ketika anak lahir itu diakikoi, disembelihkan kambing hari ketujuh, di yuhlaku so yusamma, dicukur dan dikasih nama. Berarti nama itu harus baiknya tanggal 7. Hari ketujuh lah yang untuk penamaan. Kenyataannya ada Rasulullah memberi nama hari 1, hari pertama. Berarti boleh nggak sebenarnya itu menamai anak hari pertama itu? Ya, dibolehkan seperti itu. Makanya di hadis yang riwayat, seingat saya yang riwayat Imam At-Tirmidzi tentang akikah, itu bukan yusamma tapi yudama teksnya itu. Nanti kita bahas di akikah nih. Jadi ada keunikan nih. Di hadis Ibnu Majah mengatakan bahwa yuhlaku wa yusamma, hari ketujuh disembelihkan kambing, dicukur dan dikasih nama. Riwayat yang lain mengatakan bahwa hari ketujuh disembelihkan kambing, yuhlaku, dicukur, wa yudamma, bukan sa. Yusama kasih nama, yudama dikasih darah. Maka ketika hadis-hadis ini muncul, Imam Qatadah ditanya bagaimana maksudnya hadis ini. Kata beliau adalah rambut kambing, bulu kambing sehelai, taruh ke darah kambing itu, yang sebelah itu, terus letakkan di kepala bayi itu, tarik. Jadi ada bekas darahnya ke belakang begitu. Begitu dulu para ulama seperti itu. Teks yudama seperti itu. Kita belum pernah nggak ya? Belum pernah kan nih? Belum, sama siapa juga kan? Saya baru tahu kemarin masalahnya pas buka-buka syarah hadisnya itu. Jadi yudama, sehingga ada dua, yudama dan yusama sebenarnya. Nah, kalau pakai yusama kontra dengan hadis ini. Kalau pakai teks yusama berarti kan kontra dengan hadis yang Nabi menamai tanggal 1, menamai di hari pertama. Ya, karena teksnya harusnya hari ke-7 begitu. Sehingga yudama ini yang dikuatkan oleh para ulama. Yudama diberi darah. Jadi sebelum dicukur ya, dikasih darah dulu, kepala itu dicukur, dibasuh, dicuci. Ya, saya nggak tahu itu secara ilmiah apa fungsinya, saya belum paham. Ini makanya saya belum bisa mengamalkannya. Ya. Jadi dinamai di hari pertama tadi, maka dianjurkan di hari itu ditahnik, kemudian dikasih nama. Nah, kenapa kok orang soleh Nabi Muhammad didatangi sahabat nih? Kalau ngasih nama yang jangan sembarangan Pak ya. Kalau nggak tahu, tanya orang soleh, orang alim lah, tanya Ustadz Kiai, minta rekomendasi nama apa untuk anak saya bagaimana, gitu ya. Kenapa? Karena nama itu doa, hati-hati. Alismu doa, nama ada nama adalah doa, hati-hati loh. Nama adalah doa itu. Ya, saya kan sempat pernah ngisi pengajian walimah itu kan, karena walimah kan berarti pernikahan yang saya sampaikan. Itu kan ingat dulu ada berapa anak setan tuh? Masih ingat dulu anak iblis berapa? Anak iblis. Ada namanya Dasim kan? Nah ternyata Pak, ada yang hadir bapak namanya Dasim. Waduh, saya salah ngomong gitu. Ada Dasim namanya Dasim, orang tersono ada Dasim. Itu nama anak setan. Ya Allah, ya Allah. Maka hati-hati, nama jangan sembarang nama gitu. Asal comot nama, Eprit, jangan sembarangan. Ya.
Juga nama itu selain nggak cuma Arabnya. Jadi kalau bisa itu Arab tapi disebut jangan sampai berubah. Contoh gini ya, namanya itu bagus Arab, maknanya bagus, tapi bisa nggak disebut dengan nama seperti itu? Contoh namanya khashi'in, orang yang khusyuk. Khashi'in. Saya tanya, ada nggak wong Jawa manggil lek khashi'in gitu? Ada nggak? Ujungnya lek khasiin, nah gitu kan? Khasiin, shin ganti sin, ain ganti hamzah. Jadinya apa? Hina. Awalnya itu orang yang khusyuk jadi orang yang hina. Qiradatan khasiin, kera yang hina, bayangin. Maka nama itu dipikir baik-baik. Makanya saya mikir ketika saya ngasih nama anak, nama yang bagus artinya, tujuannya baik, sebutan gampang. Kaisa, gampang kan? Kaisa. Nggak usah pakai zin, sya, sil biasa Kaisa. Tapi orang manggilnya Kisha, angel temen, usah gampang aja malah harusnya angel gitu loh. Kan gampang, kaf ya sin, cerdas, Kaisa gampang. Gitu. Kedua kafa, gampang kan? Kafa, cukup. Ya gampang, nggak usah repot. Tiga Kamila, gampang Kamila gitu ya. Jadi K semua tapi jadinya ya. Kaisa, Kafa, Kamila, K semua jadinya. Ya, tapi itu mudah disebutkan. Bayangin nih, saya nggak menyalahkan nama Abdul, nggak apa-apa. Tapi bayangin namanya Abdullah, Abdul Ahmad, Abdul Rohim, manggilin Abdul. Angel mana ini Bu? Jadi susah betul nih. Susah, maka dolah juga ada. Dolah. Dul itu nama, coba kalau ngasih nama, coba anak kita nama yang baik, tujuannya jelas, tapi coba disebut gampang. Ahmad, Muhammad itu gampang. Tapi Jawa lagi salah lagi, namanya Ahmad pakai Mid. Nah, Mid. Angel yang Jawa gitu. Itu nama. Jadi ditahnik dan dikasih nama. Lah kemudian gini. Wastuh pibat tasmiyah, wastuh pibat tasmiyati bi Abdillah, dan kasih nama di sini Abdullah kalau bisa ya. Ibrahim dan sebagainya. Lah ketika kasih nama tadi dengan sebuah harapan doa. Doanya apa? Ini loh. Hati-hati dengan nama. Nama itu doa, Pak. Bahkan nama itu sebuah kepantasan. Ngapunten. Saya dulu punya guru di Jakarta itu, ustadz saya lah ya. Itu jadi nggak enak dengernya. Ustadz Joni namanya. Kita tahu orang Jakarta kan Joni itu kan negatif, jorok lah gitu, bahasa orang sana itu jorok. Tapi ustadz, kan jadi nggak enak disebutkan begitu. Kan keren kan, Ahmad Fatih ini agak keren sama Mas. Oke, waktu pantas ustadz kan kira. Tapi kalau bayangin jenengan punya anak itu namanya tadi kayak apa? Mikael gitu. Jadi ustadz kan nggak enak dengarnya gitu loh. Coba lihat sih biduan-biduan yang namanya aslinya Fatimah aslinya. Jadi apa kalau di biduan? Diganti kan pasti kan? Iya, nama itu pengaruh ketika dia jadi biduan. Masa jenenge Aisyah? Masa Rokmini? Akhirnya diganti dengan nama-nama yang seperti itu. Begitu kira-kira. Tapi bayangin deh, nama-nama bagus kok nongkrong di tempat hiburan itu pantas gak? Maaf Pak, namanya siapa? Abdullah. Lah, kok di sini gitu? Itu kan berubah pikirannya Pak. Coba. Makanya diganti kan namanya Dolah. Nah, Dolah kan nggak terlalu agamis untuk akhirnya Pak. Karena pengen berubah itu. Maka nama itu membuat kita nggak nyaman dengan tempat yang nggak baik. Kalau nama kita baik, nama itu harus baik, usahakan. Walaupun memang ada nama-nama yang sudah konotasinya negatif, padahal itu baik. Tadi kayak Elizabeth itu kan nama istri Nabi, ya. Simon itu kan anaknya Yakub itu, Simon, ya. Itu namanya putra Yakub itu, jadi saudara kandungnya Yusuf alaihissalam, Simon. Ruben, ya, Ruben juga anaknya Yakub.
Robi tapi dipanggil Ruben begitu. Ya, itu juga nama putranya Rasul, nama putranya Nabi gitu. Ini juga ini jadi contoh, tapi yo kadang-kadang kita mikir nih kalau nama begitu nanti dikira bagaimana. Ya. Ya. Banyak itu ya. Bunyamin bagus, Bunyamin tuh. Nah, Bunyamin. Naftali. Naftali itu putranya Nabi Yakub itu. Naftali. Ya, Naftali. Ya. Itu contohnya itu. Nah, begitu ya, ini baru sampai ke tahnik. Nah, bagaimana cara mentahnik? Yaitu bitamrah, dengan tamr, kurma. Kurma dikunyah, ya dikunyah. Maka kalau mau mentahnik ke seorang kiai, modal kurma bawa kurma, tapi untuk dewek. Jadi enggak kurmanya, ini bayi kurmanya, ya jangan satu, sekilo lah bawakan sekalian. Kejem banget nih, ya teman. Jadi satu ya, dimakan, dikunyah, terus udah mulai halus lembut itu, sebaiknya nggak ada kulitnya itu, dibuka kulitnya dulu sehingga dalam tinggal halusnya itu, terus udah halus, terus dioleskan di langit-langit bayi itu, atasnya di langit-langit, sedikit aja, sedikit nggak usah banyak, ya dikit. Nah nanti dia kecap ya, telan, dah. Itu namanya tahnik, ya. Dan ini boleh kan kalau yang tahnik itu perempuan? Boleh, nggak masalah. Dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan dalam kitab Tuhfatul Maulud mengatakan bahwa dibolehkan mentahnik, yang mentahnik adalah perempuan. Misal ya ibu-ibu kenal ustazah siapa yang solihah, betul hafizah Quran bagus gitu ya, silakan ke situ terus mendapat tahnik, itu boleh. Nah, di harapannya biar bisa niru beliau-beliau itu. Nah begitu tentang tahnik. Baru satu, kabar gembira ketika anak lahir. Dua, mengadani. Ya tiga, mentahnik. Kita akan bahas di pertemuan lain, masih banyak tentang beberapa hal yang dianjurkan ketika kelahiran putra putri kita. Cukup sekian, ada pertanyaan nggak nih? Ada? Hah? Tujuan tahnik, saya belum menemu itu. Apa hikmah tahnik itu? Kalau tadi saya bilang kan dia udah ada ini ya, nyerupai gini ya. Oke. Kalau kita lihat hadis tadi kan soleh ya. Pendapat Imam An-Nawawi tadi mengatakan wa hamalahu ila solihin, dan bawalah kepada orang yang soleh. Dari sini kalau sekilas pendapat saya sendiri, berarti ada hubungan antara tahnik dengan soleh. Bagaimana kesolehan si orang itu bisa nyampe kepada si anak kita. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja Allah kehendaki. Itu sebuah upaya. Jadi apakah anak kan sudah ada lauhul mahfuz, jelas anak itu apakah baik atau nggak baik begitu kan ya? Itu ranahnya Allah. Kita ranahnya upaya, gitu ya. Ranah kita berupaya bagaimana anak saya soleh. Doanya sungguh-sungguh. Takdir kehendak Allah. Nah yang penting ada hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi mentahnik, dah lakuin dulu aja, yakin ada hikmahnya. Entah tadi kesolehannya kita dapat dari orang yang soleh itu, atau mungkin juga kalau sekilas ya, sisi kesehatan, kurma itu kan mengandung banyak darah ya, untuk hemoglobin ya, tambahan itu ya, trombosit gitu. Makanya orang kalau kena DB Pak, demam berdarahnya, kurma bagus itu, jus kurma begitu. Mungkin begitu tambahan kalau sisi medisnya. Ini saya belum menemukan teori sains penemuan medis tentang hikmah tahnik kepada anak. Tapi secara agama itu tadi ada kata soleh di situ. Ya, insya Allah dengan begitu berarti dengan harapan orang yang soleh itu bisa menjadikan harapan ditiru anak kita. Nah, begitu Pak ya. Cukup ya? Cukup sekian. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.